Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Lunas, sebelum kita mulai, mari bantu sebarkan kebaikan ini. Klik like sebagai tanda dukungan. Tulis amin di kolom komentar. Bagikan agar lebih banyak orang tercerahkan. Dan jangan lupa subscribe channel Titik Lunas. Karena di sini kita belajar bersama menemukan jalan keluar dari hutang dengan cara yang diridhoi Allah. Semoga dengan berbagi kebaikan ini, Allah gantikan kesulitanmu dengan kelapangan dan membimbing setiap langkah menuju titik lunas dalam hidup dan hati. Bahaya yang sering tak terlihat. Ada hal yang sering dianggap sepele, namun justru menjadi sumber kesempitan dalam hidup. Itulah riba. Banyak orang terlilit hutang karena tak sadar bahwa sistem yang menjerat mereka sebenarnya dipenuhi praktik riba yang perlahan mencabut keberkahan. Allah tidak main-main soal ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi garis tegas bahwa riba bukan sekadar masalah keuangan, tapi ujian besar tentang ketaatan dan kesucian rezeki. Mengapa riba begitu ditegaskan? Karena riba menciptakan ketimpangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin makin tertekan. Riba mencabut rasa empati, mengganti kasih dengan ketamakan. Islam hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi manusia dari sistem yang menzolimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, riba itu memiliki 73 pintu, dan yang paling ringan dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu tegasnya peringatan ini, karena dampak riba bukan hanya pada dunia, tetapi juga pada hati dan keberkahan hidup. Riba di sekitar kita. Riba kadang hadir dalam bentuk yang halus. Bunga pinjaman, denda keterlambatan, atau tambahan tak jelas dari hutang. Kadang kita tidak sengaja terlibat, karena sistem dunia kini nyaris seluruhnya berbasis bunga. Namun Islam memberi jalan. Kita bisa berhijrah perlahan, meninggalkan riba setahap demi setahap, dan berusaha menggantikannya dengan sistem saling membantu dan tolong-menolong. Inilah tujuan zakat, sedekah, dan qardul hasan, atau pinjaman tanpa bunga, untuk menghapus beban, bukan menambahnya. Dampak riba dalam hidup. Sahabatku, kadang kita merasa rezeki cukup, tapi hati sempit. Uang datang cepat, tapi cepat juga habis. Itulah tanda keberkahan yang terangkat, karena riba mengikis rahmat Allah dalam setiap harta. Riba menumbuhkan kecemasan, membuat tidur tak nyenyak, dan perlahan menjauhkan kita dari ketenangan. Allah berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Lihatlah, Allah ingin kita memilih keberkahan, bukan sekedar kelimpahan. Jalan keluar dari riba. Jalan keluar selalu ada. Allah tidak menutup pintu bagi siapapun yang ingin berhenti dari riba. Langkahnya bisa dimulai dengan mengakui kesalahan dan bertaubat, mencari sistem pinjaman tanpa bunga, mengganti transaksi riba dengan akad halal seperti murabbahah atau mudarabah, menyisihkan sebagian rezeki untuk menolong orang lain yang terlilit hutang. Kuncinya adalah niat dan kesungguhan. Begitu kita melangkah menjauhi riba, Allah akan membukakan jalan rezeki yang jauh lebih luas dan penuh ketenangan. Riba dan hilangnya keberkahan. Kadang seseorang berkata, aku tak pernah kekurangan uang, tapi kenapa hidup terasa berat? Itulah tanda bahwa keberkahan telah diangkat. Riba bisa membuat seseorang terus bekerja keras, namun hasilnya seperti pasir di genggaman. Semakin dipegang, semakin hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bertambah harta karena riba, walau tampak banyak. Sahabatku, jangan tertipu dengan angka. Yang membuat hidup tenang bukan jumlahnya, tetapi keberkahan di dalamnya. Riba dan hati yang gelisah.
Salah satu efek riba yang paling nyata bukan pada dompet, tetapi pada hati. Riba menciptakan rasa gelisah yang tak kunjung reda. Hati terasa takut, pikiran selalu cemas, seolah ada beban yang tak terlihat menekan setiap waktu. Itulah mengapa Allah menyebut pelaku riba akan berdiri di akhirat seperti orang yang kerasukan setan. Karena hati yang dipenuhi ketamakan tak akan pernah tenang. Sahabat titik lunas, ketenangan bukanlah hasil dari banyaknya uang, tetapi buah dari kejujuran dan keberkahan. Mengganti riba dengan tolong-menolong. Islam tidak hanya melarang riba, tetapi juga memberikan solusi indah. Allah memerintahkan kita untuk saling membantu. Pinjamkanlah kepada saudaramu dengan niat menolong, bukan mencari untung. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memberi pinjaman 2 kali kepada saudaranya, maka ia mendapat pahala sedekah 1 kali." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangkan, betapa besar pahala bagi mereka yang mau membantu tanpa menambah beban. Itulah keindahan Islam, membangun ekonomi bukan dari bunga, melainkan dari cinta, keikhlasan, dan kepedulian. Hijrah dari sistem riba. Sahabatku, hijrah dari riba memang tidak mudah, karena sistem dunia modern seolah memaksakan bunga dalam segala hal. Namun yang Allah nilai bukan hasil akhirnya, melainkan kesungguhan kita untuk berubah. Langkah kecil seperti membuka rekening syariah, menghindari pinjaman berbunga, atau memilih transaksi halal, semuanya dicatat sebagai langkah menuju keberkahan. Allah berfirman, "Barang siapa bertaubat setelah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, maka baginya apa yang telah diambil dahulu, dan urusannya terserah kepada Allah." Maka jangan takut memulai. Setiap langkah kecil menuju halal adalah jalan menuju ridhonya. Menyucikan harta, menyucikan hati. Riba mengotori harta, dan hati ikut ternoda. Namun sedekah bisa menjadi penyucinya. Jika kamu pernah terlibat dalam riba, bersedekahlah sebagai bentuk penyesalan dan taubat. Sedekah bukan sekedar memberi, tetapi membersihkan rezeki, menenangkan hati, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Sahabat titik lunas, setiap rupiah yang halal membawa keberkahan, setiap sedekah yang tulus membawa ketenangan, dan disitulah hidup menjadi lapang meski tidak selalu berlimpah. Rezeki yang diberkahi bukan diperbanyak. Sahabatku, kadang kita terlalu fokus pada berapa banyak yang kita miliki, padahal yang jauh lebih penting adalah seberapa berkah yang kita rasakan. Riba membuat harta tampak bertambah, tapi keberkahan dan ketenangan justru berkurang. Sedangkan harta halal, meski sedikit, seringkali mencukupi semua kebutuhan dengan penuh kedamaian. Itulah rahasia rezeki yang diberkahi. Bukan banyaknya yang membuat cukup, melainkan keberkahan yang membuat tenang. Ketika riba menjadi kebiasaan. Di zaman modern ini, riba sering dibungkus dengan nama yang indah, bunga ringan, biaya administrasi, atau imbal jasa. Namun hakikatnya tetap sama, tambahan atas pinjaman tanpa dasar syariah. Allah tahu hati manusia mudah tertipu oleh istilah. Karena itu perintahnya jelas, tinggalkan sisa riba yang masih ada jika kamu benar-benar beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Sahabat titik lunas, iman sejati bukan hanya diucapkan, tapi dibuktikan dengan keberanian meninggalkan yang dilarang. Riba mengundang ketakutan akan masa depan. Salah satu tanda hati yang terpapar riba adalah rasa takut berlebihan. Takut kekurangan, takut miskin, takut tidak bisa membayar. Padahal Allah sudah berjanji untuk mencukupi kebutuhan setiap hambanya yang bertakwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolaq ayat 2-3. Maka, jika hati mulai dilanda cemas karena hutang, ingatlah
bukan penagih yang menentukan masa depanmu, tapi Allah yang Maha Pemberi rezeki. Langkah kecil menuju kebebasan dari riba. Tidak perlu langsung sempurna. Mulailah dengan langkah kecil namun tulus. Belajar tentang akad halal dalam Islam. Hindari kartu kredit berbunga. Gunakan jasa keuangan syariah jika memungkinkan. Dan paling penting, perbanyak doa agar Allah bimbing jalanmu keluar dari sistem riba. Sahabat Titik Lunas, setiap langkah yang mendekat pada kehalalan adalah langkah menuju keberkahan dan ketenangan. Jangan takut kehilangan dunia, karena Allah bisa menggantinya dengan kedamaian yang tak ternilai. Riba dan ujian kejujuran. Kadang kita tergoda mencari jalan pintas, menipu, memanipulasi data, atau menyembunyikan bunga pinjaman. Namun, ujian riba bukan hanya tentang harta, tapi tentang kejujuran hati. Riba menuntut kelicikan, tapi iman menuntut kejujuran, dan ketenangan sejati hanya lahir dari hati yang jujur. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, ketika kamu memilih untuk jujur walau sulit, itu artinya kamu sedang menapaki jalan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Riba dan hubungan antar manusia. Sahabatku, riba bukan hanya merusak hubungan kita dengan Allah, tapi juga meretakkan hubungan antar manusia. Banyak persaudaraan yang hancur, banyak keluarga yang retak karena urusan uang yang diwarnai riba dan ketidakikhlasan. Padahal Islam mengajarkan, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Maka, jika engkau ingin memperbaiki hidup, perbaikilah dulu hubungan dengan sesama, dengan cara jujur, adil, dan tanpa menzolimi satu sama lain. Uang dan amanah. Harta hanyalah titipan, bukan milik sejati. Riba membuat kita merasa memiliki segalanya, padahal sebenarnya kita hanya mengelola apa yang Allah pinjamkan. Jika harta digunakan untuk membantu, ia akan menjadi cahaya. Tapi jika diputar lewat riba, ia bisa berubah menjadi sumber kegelapan hati. Sahabatku, gunakan hartamu sebagai amanah, bukan alat keserakahan. Karena ketika Allah ridho atas cara kita mencari dan membelanjakan rezeki, hidup ini akan terasa ringan meski sederhana. Tanda-tanda Allah menolongmu keluar dari riba. Jika hari ini kamu mulai merasa gelisah dengan uang yang tidak halal, itu tanda Allah masih menyayangimu. Jika hatimu mulai ingin berhijrah, itu tanda Allah sedang membuka pintu taubatmu. Perasaan bersalah, rasa ingin berubah, semuanya adalah isyarat kasih sayang dari Allah. Karena Dia tidak ingin engkau terus berjalan di jalan yang keliru. Maka jangan abaikan panggilan hati itu. Bangkitlah, perbaiki langkahmu, dan yakinlah Allah akan bantu jalannya. Ketenangan di jalan yang halal. Mungkin butuh waktu, mungkin prosesnya panjang, namun ketenangan akan selalu hadir ketika kita memilih jalan yang halal. Rezeki dari Allah tidak selalu datang dalam bentuk uang banyak. Kadang berupa tidur yang nyenyak, hati yang damai, dan keluarga yang tetap bersama meski dalam kesederhanaan. Sahabat Titik Lunas, itulah kekayaan sejati, ketenangan karena keberkahan. Sekarang, mari kita tutup dengan doa bersama. Tenangkan hati, pejamkan mata sejenak, dan ikuti dengan penuh khusyuk. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Pengasih, jauhkan kami dari setiap bentuk riba yang tampak maupun tersembunyi. Ampuni kami bila pernah terjerat karena ketidaktahuan. Tunjukkan jalan keluar yang Engkau ridhoi, lapangkan rezeki kami dari sumber yang halal dan penuh berkah. Jadikan kami hamba yang jujur, amanah, dan sabar. Dan jika kami masih memiliki hutang, mudahkanlah jalannya untuk lunas tanpa dosa, tanpa riba, dan tanpa menyakiti siapapun. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami menuju keberkahan sebagai ibadah yang Engkau terima. Amin, ya Rabbal Alamin. Jika doa ini menenangkan hatimu, klik like,
tulis amin di kolom komentar dan bagikan agar lebih banyak hati yang menemukan ketenangan. Jangan lupa subscribe channel Titik Lunas, karena setiap pekan kita akan berbagi doa, renungan, dan jalan keluar dari hutang dalam cahaya Islam.